Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi tutorial gradasi warna pada CorelDRAW X7. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita buka dulu aplikasi CorelDRAW X7. Lalu kita klik dua kali pada rectangle tool. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah warnanya pada ini. Dan setelah itu kita klik interactive fill tool. Nah, setelah itu kita ambil fountain fill, lalu kita ambil elliptical fountain fill. Nah, setelah itu kita klik di sini, lalu kita ubah warnanya jadi warna ini. Lalu kita akan klik dua kali di sini, lalu kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu setelah itu kita buat persegi panjang dahulu dengan cara klik di sini, lalu kita klik kiri di sini sambil ditahan lalu ditarik ke bawah. Nah, setelah itu kita ubah sudut-sudut pada persegi panjang ini supaya tidak runcing lagi seperti ini. Caranya yaitu kita ubah di sini. Saya akan buat 30. Lalu saya enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu saya akan warnai persegi panjang ini dengan warna oranye. Nah, setelah itu kita klik kanan pada warna oranye ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita ambil lagi interactive fill tool. Lalu kita ambil fountain fill. Nah, setelah itu kita klik dulu di sini. Lalu kita ambil warna merah. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita klik tool lagi, lalu kita buat lagi persegi panjang. Nah, caranya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Lalu kita tekan shift sambil ditahan pada keyboard, lalu klik pada bagian di atas ini. Lalu kita tekan intersect. Nah, setelah itu kita klik persegi panjangnya lagi, lalu kita tekan delete pada keyboard. Nah, setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu pada bagian bawah dari objek ini kita ubah warnanya menjadi putih. Lalu setelah itu kita akan membuat lingkaran. Nah, kita buat dulu lingkarannya seperti ini. Nah, lalu kita akan copy lingkaran ini menjadi dua. Kita klik di sini satu, lalu kita klik apply. Nah, setelah itu kita akan kecilkan lingkarannya yang satu seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita klik pada bagian lingkaran yang besar, lalu tekan tombol shift sambil ditahan pada keyboard, lalu kita klik pada bagian putih. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita ambil back minus front. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita klik lingkaran, lalu kita ubah warnanya menjadi putih. Lalu setelah itu garis lingkarannya kita buat menjadi 10. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita tekan pada keyboard Ctrl Shift Q. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan klik pada bagian tepi lingkaran. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil kembali interactive fill tool. Nah, lalu kita ambil fountain fill. Nah, setelah itu kita tarik bagian yang ini agak ke bawah dan ini kita tarik ke atas.
Lalu pada bagian yang hitam ini kita akan ubah warnanya menjadi putih. Lalu pada bagian tengah garis ini kita akan klik dulu 2 kali, lalu kita ubah warnanya menjadi hitam. Nah, seperti itu. Lalu pada bagian yang ini kita akan tarik ke dalam. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita klik dulu lingkarannya, lalu setelah itu kita ambil transparency tool. Lalu setelah itu kita tarik ini ke angka 96. Nah, setelah itu kita buat lagi persegi panjang. Kira-kira sebesar ini. Lalu setelah itu kita akan putar arahnya menjadi seperti ini. Lalu kita akan ubah posisinya menjadi ke sini. Lalu kita ubah warnanya menjadi putih. Lalu setelah itu kita klik transparency tool kembali. Lalu kita klik pada garis ini sambil ditahan. Lalu kita tarik ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ini ke arah kanan dan kita tarik ini agak sedikit ke atas. Lalu setelah itu pada bagian ini kita tarik keluar lingkaran. Nah, seperti ini. Ini kita tarik lagi ke bawah sedikit. Lalu setelah itu kita klik kembali pada bagian pick tool. Lalu setelah itu kita klik objek. Lalu kita ambil power clip. Lalu ambil place inside frame. Nah, setelah itu kita klik pada bagian lingkaran yang tidak terkena oleh persegi panjang. Nah, seperti itu. Lalu kita klik di sini. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita klik pada bagian warna putih. Lalu setelah itu kita ambil pada sebelah kiri drop shadow tool. Kita klik pada bagian panah hitam sebelah bawahnya. Lalu kita ambil contour. Nah, setelah itu langkah yang akan kita lakukan yaitu kita klik pada inside contour. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita klik pada pick tool. Lalu kita klik lagi di sini. Lalu kita tekan pada keyboard Ctrl K. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan terpisah. Nah, setelah itu kita blok pada bagian sebelah bawah. Lalu kita ambil objek. Kita ambil power clip. Lalu kita ambil place inside frame. Nah, setelah itu kita klik pada bagian ini. Lalu kita klik 2 kali di sini. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita klik pada bagian putih. Nah, setelah itu kita ambil drop shadow. Lalu kita klik di sini dan ditahan sambil ditarik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita klik pada bagian bawah ini dan kembali seperti semula. Lalu setelah itu kita akan buat lingkaran pada dalam lingkaran ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita besarkan sedikit. Nah, lalu kita akan ubah warnanya menjadi putih. Lalu kita klik pada interactive fill tool dan kita klik fountain fill. Lalu setelah itu kita klik elliptical fountain fill. Nah, setelah itu
kita akan klik di sini, lalu kita ubah warnanya menjadi 20% black. Lalu kita klik 2 kali di sini, lalu kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita akan ambil bintang, lalu kita buat di sini dan kita ubah sisinya menjadi 9. Lalu setelah itu kita ambil shape tool, lalu kita kecilkan bintang ini. Lalu setelah itu kita akan copy bintang ini menjadi 2, dan pada bagian yang satunya lagi kita akan kecilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita pindahkan bintang ini ke sini dulu. Nah, setelah itu kita akan ubah warnanya menjadi putih. Lalu kita klik kanan. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita kecilkan dulu sedikit. Lalu kita akan buat lingkaran dan kita akan tempelkan lingkarannya pada bintang ini. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita akan ubah menjadi warna putih. Lalu kita klik transparency tool, lalu kita klik di sini dan kita tarik. Nah, kita akan buat lingkaran ini menjadi transparan. Caranya itu kita klik pada elliptical content transparency. Nah, setelah itu kita besarkan sebesar ini. Lalu setelah itu kita akan kecilkan, kita akan blok dulu. Lalu setelah itu kita kecilkan. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sini. Kita kecilkan lagi. Nah, kira-kira sebesar ini. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita akan pindahkan objek yang sudah saya tempelkan di sini. Lalu saya akan klik, saya akan blok dulu, lalu saya akan klik Ctrl C, lalu akan saya pindahkan ke sini, lalu kita Ctrl V. Nah, setelah itu gambar kameranya akan saya pindahkan ke sini. Nah, setelah itu pada tulisannya ini saya akan pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita akan membuat tulisan Option 01. Lalu kita besarkan tulisannya, lalu kita pindahkan ke sini. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna merah. Caranya itu kita klik di sini, lalu kita ubah warnanya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu untuk membuat gambar ketiga dan yang kedua, kita cukup memblok gambar yang telah kita buat ini. Lalu setelah itu kita copy menjadi 2 bagian. Lalu klik di sini, kita klik di sini, lalu kita klik apply. Nah, seperti ini. Pada
gambar yang di tengah masih terbalik, lalu kita blok gambar yang di tengah. Setelah itu kita ambil mirror horizontal untuk mengubah arahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan geser yang gambar pertama dan gambar kedua untuk merapikannya. Kita blok dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita blok yang ini. Kita pindahkan ke samping. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita ubah warna yang ini menjadi warna biru dan yang ini menjadi warna ungu. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita akan hapus gambar ini dan kita hapus juga tulisan ini karena akan kita ganti. Kita pindahkan pada nomor 2 mobil. Nah, kita Ctrl V. Lalu setelah itu kita pindahkan dulu tulisan ini ke sini. Lalu setelah itu kita pindahkan ke sini gambar mobilnya. Nah, pada bagian bawah kita buat option 2. Lalu kita besarkan. Nah, lalu kita akan ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Lalu pada gambar ketiga kita akan isi pesawat. Kita copy dulu, klik Ctrl C. Setelah itu kita Ctrl V di sini. Lalu kita pindahkan dulu gambar pesawatnya ke sini. Setelah itu kita pindahkan tulisannya ini ke bawah sini. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu pada bagian bawahnya kita isi option 3. Kita cukup copy saja dari sini. Kita copy. Lalu kita klik Ctrl V. Kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita ubah warnanya menjadi ungu dan kita akan ubah tulisannya menjadi option 3. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi
Begitulah cara pembuatan dari gradasi warna pada CorelDRAW X7. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.